Praktikum IPA di SD, Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Puji Astuti dari PGSD UT, NIM 8586458848. Oke, untuk kesempatan pada sore hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan dari praktikum ini adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Untuk alat dan bahan dan langkah kerjanya akan saya jelaskan pada cuplikan video berikut ini. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama yaitu wadah. Saya di sini menggunakan gelas plastik yang sudah saya beri label. Yang satu untuk tempat yang gelap, yang kedua untuk tempat yang terang. Untuk selanjutnya yaitu ada kapas dan air. Dan yang paling utama yaitu biji kacang hijau. Pertama-tama, masukkan kapas ke dalam wadah yang sudah kita beri label tadi. Kita tata di dalamnya. Sehingga permukaannya tertutup oleh kapas. Lakukan juga pada wadah yang kedua, yaitu untuk tempat yang terang. Selanjutnya, basahi kapas dengan air yang sudah kita sediakan. Kita percik ya kapasnya biar permukaannya basah. Seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu masukkan biji kacang hijau yang sudah saya rendam selama semalam. Jadi kita bisa memasukkan biji kacang hijau sekitar 6-10 biji. Kita tata ke dalam wadah yang sudah terisi kapas tadi. Begitu juga dengan wadah yang satunya, yaitu untuk tempat yang terang. Oke, sudah selesai. Oke, untuk kedua tempat yaitu sudah terisi biji kacang hijau. Selanjutnya kita simpan wadah ini ya, satu untuk disimpan di tempat yang gelap, dan yang kedua yaitu kita simpan di tempat yang terang yang terkena sinar matahari. Dan kita amati pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau ini dalam beberapa hari ke depan. Gambar tersebut merupakan hari di mana mulai melakukan kegiatan praktikum perkecambahan kacang hijau, jadi belum terlihat ada pertumbuhan akar, batang maupun daun. Pada hari pertama sudah mulai terlihat akar dan batang pada tumbuhan kacang hijau. Pada hari kedua, akar dan batang mulai terlihat lebih panjang. Panjang akar kurang lebih 8-10 mm, sedangkan panjang batang kurang lebih 10-12 mm. Pada hari ketiga, pertumbuhan perkecambahan biji kacang hijau terlihat cukup signifikan daripada hari sebelumnya. Panjang akar kurang lebih 25-30 mm, sedangkan panjang batang kurang lebih 50-80 mm. Pada hari keempat, terlihat perbedaan pertumbuhan perkecambahan biji kacang hijau di tempat yang gelap dan terang. Pada tempat yang gelap, pertumbuhan lebih cepat dibandingkan di tempat yang terang. Namun, di tempat yang terang, tumbuhan terlihat lebih sehat dan segar dibandingkan di tempat yang gelap. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil pengamatan pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman perkecambahan biji kacang hijau. Proses pertumbuhan dan perkecambahan tumbuhan membutuhkan cahaya. Biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung atau di tempat terang, pertumbuhannya lebih lambat. Daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak dan kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau di tempat gelap, pertumbuhannya lebih cepat, tinggi daunnya tipis, berwarna pucat, dan batang melengkung dan tidak kokoh.
Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi. Namun, tanaman menjadi lebih sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar dan berwarna hijau serta memiliki cukup klorofil. Hambatan dan solusi. Kesulitan yang saya alami ketika proses pengamatan pertumbuhan dan berkecambahan biji kacang hijau adalah pada penempatan tumbuhan kacang hijau di tempat yang terang dan terbuka, di mana pada saat ini sering terjadi hujan sehingga dikhawatirkan akan merusak pertumbuhan berkecambahan biji kacang hijau oleh angin dan air hujan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah mencari tempat yang aman dari angin dan air hujan, namun masih terkena sinar matahari yang cukup baik, di mana pada praktikum kali ini saya menempatkan tumbuhan kacang hijau di tempat yang terang dan terbuka di rumah kakak saya. Kesan dan pesan. Setelah melakukan praktikum pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau, saya menjadi tahu bagaimana proses tumbuhan itu tumbuh dan berkembang setiap harinya, mulai dari akar, batang, dan daun. Dan ternyata cahaya matahari sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan menjadi lebih bijak dalam merawat tanaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.